Pada awalnya, tak tentu arah bukan berarti tersesat, mungkin hanya belum menemukan jalan yang tepat untuk ditapaki. Kayla mendengus kesal, hari ini nilai semesternya keluar, jemarinya mengetuk-ngetuk meja tanda tak sabar, mulutnya miring ke kiri dan ke kanan pertanda sebal. Gimana nggak sebal? Sudah 20 menit ia menunggu halaman web tempat kampusnya memajang nilai online itu terbuka. Tapi, sedari tadi hanya jam pasir yang bergerak, memutar-mutar tanpa henti. Duh, justru saat yang dibutuhkan kayak gini, kok bisa sih koneksi wifi super cepat perpustakaan kampus mendadak jadi lelet persis siput sih, gumam Kayla dalam hati. Jaringan internet itu seolah berkonspirasi membuat jantung Kayla berolahraga lebih lama. Kalau bukan komputer perpus, udah gue tendang nih, ucap Kayla dengan kepala yang mendidih. What the F, teriak Kayla saat halaman web selesai loading, memperlihatkan deretan huruf nilai semesterannya. Serentak para pengunjung perpustakaan yang telah lama terganggu dengan ketuk-ketuk jemari tak beraturan Kayla, segera memberikan tatapan keji tak berperi ke arahnya. Kalau mata itu bisa berbicara, pasti bilang, "Haduh Nona, perpustakaan itu tempatnya kaum cerdik, pandai, dan berada." Itu mulut kalau belum pernah sekolah mending jangan mampir ke sini deh. Tapi Kayla tak peduli. Baginya, mengekspresikan perasaan bukan hal yang tabu. Kalau marah dia bilang marah, kalau murung dengar lagu-lagu sendu, kalau senang ya mari loncat-loncat, rayakan bersama dunia. Kecuali soal menangis, Kayla tak bisa menangis. Bahkan, ketika ia lahir, dokter terpaksa menepuk-nepuk pantatnya agar menangis. Ketika itu, dokter tak berhasil. Ia pun harus mencubit paha Kayla agar lengkingan tanda anak manusia yang hadir di bumi itu terdengar. Memang sejak kecil Kayla jarang menangis, mau jatuh dari pohon jambu di depan rumah atau terpelanting disenggol bajai saat naik sepeda, dan dimarahi guru super galak, air mata Kayla tidak mampir di sudut matanya. Entah mengapa, Kayla memang gadis yang kuat. Kayla mengemasi laptop, buku, dan barang-barang lainnya. Dengan gontai, ia keluar dari perpustakaan diiringi helaan napas lega dari pengunjung lainnya. Akhirnya, si pembuat onar ini keluar juga. "Hai hello, selamat datang kembali sepi," kalimat yang memang selayaknya selalu ada di dalam perpustakaan ini. Kayla memutuskan untuk pulang. Ia mengundurkan jadwal bertemu dengan Rosa dan Milly sahabatnya. Mereka selalu berkumpul di selasar kampus tiap sore, menikmati udara kampus yang masih segar dengan kicau burung yang riuh. Tentu saja, sambil bergosip cowok-cowok dari fakultas sebelah. Sayangnya, saat itu Kayla sedang tidak mood. Ia terbayang amukan papa nanti malam saat tahu nilai semester Kayla kali ini. Dan dugaannya benar-benar menjadi kenyataan. Sejenak, saat membuka pintu dan melangkahkan kaki 2 meter setelahnya, Kayla terperangkap sayatan amarah papanya. "Kayla, duduk, gimana sih kamu? IPK macam apa ini?" Suara papa terdengar menggelegar seperti petir di musim panas. "Kamu itu cuma kuliah, nggak harus kerja banting tulang. Kenapa nilaimu jeblok semua? Boro-boro nilai A, nilai B saja nggak mau mampir di KHS kamu." Kayla diam menunduk. Gadis itu merasa bersalah, seperti maling yang tertangkap basah. "Apa ini? Masa 2 kali ambil statistik 2 kali pula nggak lulus? Nggak malu kamu? Sama opung kita yang pandai berdagang itu, statistik? Apa sih susahnya statistik?" Papa terus saja berteriak, menggema, dan memekakkan telinga Kayla. "Duh papa,
Kalau statistik itu gampang, Kayla juga nggak bakalan ngulang Pah, gumam Kayla dalam hati. Dia sudah hafal seringai Papa, ia sengaja diam karena semakin dibantah, Papa akan semakin mengamuk, hatinya nyeri dan sakit, antara sebal atau tidak bisa membela diri. Kayla bergerak malas menaiki anak tangga ke kamarnya. Dalam persembunyiannya, ia menyandarkan bahu yang lemas pada dinding kamar. Kayla terus bergumam dengan tatapan kosong, "Gue juga bingung, kenapa nilaiku bisa hancur lebur. Aku kerap hadir di setiap perkuliahan, gue juga tidak membolos dan tidak membangkang dosen. Tapi, apa ini semua? Mungkin karena gue malas mengerjakan tugas." Kayla berpindah tempat dari tembok ratapannya itu. Kini ia berganti ke kamar mandinya. Seperti ingin mandi, namun kegalauannya menghalangi ia melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Emangnya nilai kehadiran tidak diperhitungkan? Masa harus bikin tugas juga sih? Kan udah ada UTS dan UAS. Ngapain bikin tugas segala? Begitu pembelaan Kayla. Tapi, kini tidak di dalam hati, ia lantang bersuara sendirian. Tapi, kalau bukan gila bukan Kayla namanya. Cewek ini memang urat malunya sudah putus, sinting dan skizofrenia, muka jerawatan, baju yang gak rapi. Sepertinya, cuma pemulung yang mau sama dia. Sebab, kemana-mana Kayla menyeret kantong kresek tempat ia menaruh segala barang tetek bengek gak jelas. "Ma, itu anak perempuanmu Mbok ya diurus dulu. Masa tasnya tas kresek? Apa nggak ada tas yang lebih bagus?" Seperti itu Papa melihat gaya Kayla yang bertolak belakang dengannya. Memang tak aneh, Papa Kayla dandy, baju bermerek, rambut klimis, dan parfumnya wangi. Mama Kayla juga nggak kalah fashionable. Sebagai dekan di universitas, penampilan menjadi hal yang penting. "Lah, Mbok Papa kasih dia uang saku lebih, biar dia dandan," jawab Mama Kayla nggak mau kalah. Sudah, tapi malah dia belikan ransel, sepatu gunung bahkan tenda, bukannya beli lipstik atau bedak. Haduh, dumal Papa Kayla. Ya, jangankan para dosen di kampus, kedua orang tua Kayla pun frustasi dengan sikap gila anaknya. Wajah tidak rata persis permukaan pizza dan rambutnya bau prengus. Susah dibedakan antara bau kambing atau bau kucing. Tinggi semampai alias semeter tak sampai. Punya hobi yang gak biasa layaknya anak perempuan lainnya. Punya anak aneh memang jadi beban buat Mama Kayla. Tingkahnya ajaib, otaknya didengkul lagi. Mama Kayla sering harus mendengus arogan supaya para dosen memberikan nilai lebih baik untuk anaknya. "Kalau nilaimu masih begini juga, Papa nggak mau nanggung biaya kuliahmu. Biar ngerti susahnya cari uang, bayar sendiri uang kuliahmu. Kamu harus belajar bertanggung jawab." Mata Papa melotot, suaranya naik 1 oktav. Dadanya kembang kempis, itu indikator kemarahan Papa yang sudah meninggi. Bagaimana tidak marah? Kayla adalah anak perempuan kesayangan dan harapannya. Sudah 3 semester berturut-turut IPK-nya 2, saja. Bahkan, semester ini IPK-nya hanya 1, karena ancaman DO. Kayla bisa sewaktu-waktu dikeluarkan oleh universitasnya. Hal itu yang membuat Papa Kayla cemas. Kayla terkesiap, tapi ia tetap diam dan itu justru membuat papanya semakin jengkel. Jika sudah begini, amunisi terakhirnya pun keluar. "Ma, ajar dulu anakmu ini Ma, masa kuliah aja nggak becus." "Loh kok nyalahin Mama? Kayla kan anakmu juga," sahut Mama tak kalah sengit. "Tapi kamu kan dosen. Masa anak orang lain jadi pintar kamu ajarin, tapi anakmu sendiri enggak?" Lalu, adu argumen itu pun terulang lagi dan lagi. Lagu lama. Semua itu pernah diulang pada 3 semester sebelumnya. Hanya lelah yang dapat menyelesaikan mereka.
dan juga bantingan pintu kamar pertanda selesainya perang tersebut. Kayla tak tentu arah berjalan di selasar gedung antara fisip dan teknik, selera makannya hilang, padahal Kayla tak pernah mau menunda soal keputusan untuk makanan, lebih tepatnya, naga-naga di perutnya itu bakal konser, minta diberi makan. Dari jauh, ia lihat Millie dan Rosa, sahabat kentalnya itu duduk cekikikan di taman. Millie adalah teman yang baru dikenalnya 2 tahun terakhir. Ia mengenal ketika awal perkuliahan dimulai, tapi kalau Rosa tumbuh bersama dengannya, dan mereka bertetangga. "Baca apa sih? Kok kayaknya seru banget?" sapa Kayla seraya menepuk bahu Rosa, bukannya menjawab, yang ditanya justru gelagapan. "Heh, kampret, kalau datang tuh bilang-bilang, jangan bikin kaget dong. Untung jantung gue bukan Yudas yang suka berkhianat, masih setia memompa darah ke seluruh badan gue. Coba kalau dia mogok kerja dengar suara cempreng lo itu, apa nggak mampus gue, Sorry Ros, maklum turunan jin, datang nggak diundang pulang nggak diantar." Itu sih jelangkung tahu," potong Millie dengan muka pucat. Di antara mereka bertiga, Millie memang yang paling penakut. Sama aja kale, mau jin, jelangkung, atau kuntilanak, mereka tuh datangnya nggak terduga. Coba lihat dulu di belakang lo Mil, kali aja ada kuntilanak ngikutin Elo dari pagi, jawab Kayla dengan muka serius sambil menunjuk-nunjuk punggung Millie. Sementara itu, Rosa menutupi wajah dengan rambut lurusnya yang panjang dan tatapan wajah mengerikan, persis kuntilanak yang membuat Millie berteriak-teriak ketakutan saat menoleh ke belakang. Sementara, Rosa dan Kayla tertawa terbahak-bahak melihat wajah pucat pastinya. Hal seperti inilah perasaan yang disenangi Kayla. Dia sangat mencintai persahabatan dengan teman-temannya. Mereka bisa tertawa bersama untuk hal-hal konyol yang tidak dimengerti orang lain. Tidak ada marah walau saling mengerjai dan bercanda, dan mereka masih tertawa terpingkal-pingkal lagi untuk hal-hal lain, sampai Millie kembali sibuk membolak-balik halaman majalahnya. Bintang lo apa Kai? Sagittarius ya? Tanya Millie retoris. Padahal, sudah tahu tiap awal Desember mereka selalu makan waffle dengan es krim vanila saat merayakan ulang tahun Kayla. Katanya, Sagittarius tuh bakalan beruntung minggu ini, studi lancar, keuangan baik, dan ada kemungkinan pria datang mendekat, bahkan menjalin hubungan serius loh. Tapi, hati-hati dengan tenggorokan, cerocos Millie tak henti. Matanya hikmat membaca larik demi larik kata yang ada di kolom bintang minggu ini seperti membaca kitab suci. "Nggak ada yang namanya ramalan ya girls, itu dusta, bohong belaka, mau aja lo dikibulin majalah sih," jawab Kayla ketus. "Loh, ini kan buat senang-senang aja, lagian lo kan diramalnya beruntung, kok malah sewot sih," balas Millie tak mengerti. Hal yang Millie tak pernah tahu, Kayla bukan seperti gadis-gadis lain yang selalu menjadikan rubrik ramalan di majalah sebagai rubrik favorit. Hari gini percaya ramalan, idih, mending percaya sama bulan dan bintang yang tiap hari muncul. Sudah terbukti bergaransi, ada sejak ribuan tahun lalu. Walau sesekali menghilang, namun bulan dan bintang selalu ada, nggak pernah mengecewakan. Tapi ramalan, ya ampun, ogah banget rasanya mesti ngangguk-ngangguk sama orang yang memegang tangan kirimu. Memicing-micingkan matanya seolah melihat suatu peta rahasia dari garis-garis tangan yang kayaknya sama aja tuh, dari satu tangan ke tangan lain. Loh kok, dari garis bercabang dikit saja bisa bilang si A bakal kawin 3 kali. Si B jodohnya seret, atau si C adalah primadona, mana kalau ngomong suka digantung lagi. Duh, yang digantung itu harusnya panci, bukan omongan.
gantung-menggantung omongan pas di ramal itu pasti akal-akalan aja biar tambah lama di tempat ramalan, biar semakin banyak deh itu lembaran-lembaran uang berpindah kantong. Dari kantongmu ke kantong peramal. Betul, gumam Kayla panjang lebar, dalam hati. Kayla ayu, perempuan yang mandiri, bicaranya lugas, gak mau diatur, suka membantah. Ia hanya mengerjakan apa yang ia mau, bukan apa yang orang lain minta. Serampangan, pacarannya sama motor dan ciumannya sama gunung, mulai dari touring ke Pangandaran sampai menaklukkan Gunung Lawu atau Gunung Cermai, itu semua makanan Kayla. Seumur hidup Kayla nggak pernah mau percaya sama yang namanya ramalan. Mau ramalan bintang sampai ramalan cuaca, apalagi ramalan cinta. Menurutnya itu haram, bukan makruh apalagi sunnah. Buat senang-senang kata lo, suara Kayla terdengar meradang. Rosa yang sudah mengerti tabiat Kayla hanya tersenyum simpul. Dahulu, kelas 3 SMP, sahabat dari kecilnya, Rosa, pernah mengajak Kayla ke tukang ramal di suatu karnaval. Tapi, belum juga masuk ke dalam tenda ramal, Kayla sudah mual, perutnya jadi tak enak, dan jantungnya deg-degan. Ada sesuatu yang ia tidak suka dari tempat ini. Saat Kayla hendak beranjak pergi meninggalkan Rosa, mendadak seorang perempuan tua keluar dari tenda. Kayla lega, ia tak perlu masuk ke dalam tenda yang membuat bulu tengkuknya bisa berdiri. Jangankan bulu tengkuk, ulat bulu saja akan berubah jadi landak kalau masuk ke tempat ini, pasti bulu-bulunya bakalan berdiri persis landak. Tapi, kelegaan Kayla tak bertahan lama. Sebenarnya, orang yang ingin diramal adalah Rosa, tapi si tukang ramal itu menampik tangan Rosa mentah-mentah. Peramal justru menaruh perhatian pada tangan Kayla. Tanpa permisi, perempuan tua itu nyerocos tanpa henti membacakan masa depan Kayla. God please, apa ada orang yang tahu soal masa depan? Ujar Kayla dalam hati. Kayla hanya termenung dan mengernyitkan dahi di tenda milik peramal tua itu. Menurutnya, hal itu adalah omong kosong, karena peramal itu bicara bahwa Kayla adalah perempuan yang selalu beruntung. Ia punya weton yang berjumlah 13, padahal orang lain bisa dapat weton mendekati angka 10 itu sudah luar biasa. Namun, weton Kayla 13, di mana angka sempurna weton adalah 17, itu berarti Kayla akan selalu beruntung. Cinta pertamanya akan menjadi suaminya yang setia, yang akan memadu kasih sepanjang usia. Ia akan menjadi orang kaya dan bahagia. Seperti itu kata-kata terakhir yang keluar dari mulut seorang perempuan tua itu. Tapi, apa yang gue rasakan? Katanya keberuntungan gue bakal datang beruntun. Terus apa? Sudah usia 21 gini gue masih aja jomblo. Apa itu yang namanya beruntung? Gumam Kayla dalam hati. Teman-temannya sibuk cerita pengalaman ciuman pertama mereka. Bukan hanya ciuman, bahkan milih ngomongin penting. Rosa cerita dia pernah ML di mobil. Lah, Kayla, apa yang bisa diceritakannya? Ciuman sama guling, atau malah sama bunga Edelweiss di Gunung Gede sana? Duh Mil, nasib kok ditentukan ramalan. Nasib tuh harus diusahakan, kata Kayla lagi. Kali ini sudah sedikit tenang. Iya, kayak usaha lo lulus statistik sampai ngulang 2 kali dan tetap aja nggak lulus Kay? Pertanyaan menusuk dari bibir tebal milik Mili. Pertanyaan itu membuat Kayla sedih, skakmat. Kalau soal statistik sih, nggak perlu nunggu ramalan keberuntungan Kay. Tapi soal ini nih, ramalan lo, gurau Mili sambil menunjuk-nunjuk kepalanya. Pokoknya, gue nggak percaya ramalan. Dulu, pas SMP gue pernah diramal ibu-ibu nggak jelas di karnaval. Tanya tuh Rosa, dia saksinya. Tunjuk Kayla yang disusul anggukan kepala Rosa. Katanya, gue bakalan beruntung. Tapi apa buktinya?
bokap udah ngancam berhenti biayai kuliah gue lagi. Kalau semester depan IPK masih nasakom alias nasib 1 koma. Mama juga nggak kalah rewel. Tiap Sabtu, dia selalu nanya siapa yang bakal ngapelin gue. Duh, kok gue sial terus sih? Nah, kayak gitu masih mau percaya ramalan? Bilang gue beruntung terus, Cih. Ya ampun Kai, lo serius banget sih jalanin hidup. Lo itu butuh piknik sis, lo butuh piknik. Biar nggak ngomel-ngomel terus, kalah deh rewelnya Ibu Jihan, dosen statistik kita itu, kata Rosa. Iya Kai, gih liburan sana, ke Bali kek atau ke rumah nenek lo atau kemana gitu. Kali aja abis liburan semangat lo tumbuh lagi. Kini, Mili tidak menggoda Kayla, ia tahu nampaknya Kayla sedang suntuk berat dan ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Dan, hal seperti itu yang disukai Kayla dari sahabat-sahabatnya. Mereka tahu kapan menyemangati, mengejek atau bergurau. Mereka selalu bisa menghiburnya dan tetap tertawa walau Kayla judes nggak karuan. Lalu mereka bertiga pun berpelukan, seolah ingin memberikan semangat pada Kayla. Kayla mengulum senyum. Soal ramalan boleh ia hiraukan, tapi ide libur dan petualangan tadi telah masuk dalam daftar kebutuhannya mendatang.